Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Guturdasi Fauzi, NPM 100-417-2030, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unisba. Sebelum saya melakukan presentasi jurnal ini, izinkan saya untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan juga kelancaran untuk saya menyelesaikan jurnal ini. Kemudian untuk jurnal yang akan saya presentasikan berjudul Analisa Yuridis Sosiologi terhadap penanganan kasus SARA kasus ujaran kebencian Alnodi Bahari dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang nomor 28 garis miring Pitsus garis miring 2018 garis miring PN. Keputusan hakim dalam putusan nomor 28 garis miring Pitsus garis miring 2018 garis miring PN dianggap tidak sesuai. Majelis hakim hanya menggunakan keterangan para saksi dan ahli yang memberatkan terdakwa untuk membangun fakta sehingga berujung pada peristiwa dan analisis hukum yang sesat. Majelis hakim bukannya melakukan analisis unsur pidana dengan menggunakan teori dan doktrin hukum, melainkan menggunakan analisis bahasa dengan menggunakan penjelasan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini jelas menjauhkan keadilan dari terdakwa pada proses persidangan. Kemudian metode pendekatan yang saya gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasannya adalah Alnodi Bahari atau julukannya adalah King Ngawur, umur 39 tahun, adalah seorang wira swasta yang dijatuhi vonis hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah atas tindakannya yang dianggap telah melanggar pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari Senin 30 April 2018. Kemudian untuk hasil analisis saya adalah bahwa pertimbangan hakim bukan merupakan sebuah kesimpulan dari fakta-fakta material yang dihadirkan di dalam persidangan, namun mengarah kepada kesimpulan yang bersifat subjektif parsial. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama, banding maupun kasasi yang senada dan sepakat bahwa postingan yang terdakwa buat di akun Facebook terdakwa ditunjukkan kepada yang beragama Islam dan warga masyarakat Kampung Gadok. Khususnya, terlihat dari adanya postingan yang berisi mengenai masjid yang ada di Kampung Gadok, sesungguhnya kesalahan terdakwa atas perbuatan Akuo sangat berat, sangat tercela dan tidak bisa dimaafkan sebab dampak kemarahan ditimbulkan sangat luas terutama di kalangan umat Islam. Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis didasarkan atas suatu kesimpulan bahwa postingan Facebook yang dibuat oleh terdakwa telah menimbulkan kemarahan yang meluas terutama di kalangan umat Islam. Bahkan dalam pertimbangan yang memberatkan majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mempengaruhi keyakinan umat Islam khususnya di wilayah Pandeglang. Namun jika melihat fakta yang dihadirkan di persidangan serta proses pembuktian sama sekali tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa mempengaruhi keyakinan umat Islam di wilayah Pandeglang. Kemudian untuk saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa jelas telah mematahkan argumentasi dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh majelis hakim dalam kesaksiannya di bawah sumpah. Saksi yang juga merupakan teman terdakwa di Facebook dan juga merupakan warga Kampung Gadok berpendapat bahwa tidak sama sekali terganggu terhadap postingan terdakwa. Selain itu, kalimat-kalimat yang diposting oleh terdakwa dalam media sosial pribadinya adalah dengan maksud untuk kritik sosial yang ditunjukkan untuk umum dan ingin mengajak dialog dan mengajak berpikir kritis. Akan tetapi, yang terjadi justru desakan masyarakat golongan tertentu yang terbukti selama proses persidangan selalu dipenuhi ancaman oleh kelompok aksi. Salah satu kalimat yang terdokumentasi oleh media LBH Jakarta adalah, "Kita hormati putusan pengadilan, tapi kalau tidak diputus maksimal 5 tahun kita siap untuk ganyang." Dan kesimpulan yang saya dapatkan pertama yaitu bahwa pertimbangan majelis hakim bukan merupakan kesimpulan yang bersifat fakta-fakta material yang dihadirkan di dalam persidangan, namun mengarah pada kesimpulan yang bersifat subjektif parsial. Kemudian pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan vonis didasarkan atas suatu kesimpulan bahwa postingan Facebook
yang dibuat oleh terdakwa telah menimbulkan kemarahan yang meluas, terutama di kalangan umat Islam. Bahkan dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mempengaruhi keyakinan umat Islam khususnya di wilayah Pandeglang. Namun jika melihat fakta-fakta lebih lanjut, hal tersebut tidak mempengaruhi keyakinan umat Islam di wilayah tersebut. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.